Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Hendra Miharja, mahasiswa UIN Cyber Islam Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk 22811311511. Pada kesempatan kali ini dalam MK Pendidikan PAI luar sekolah pada pertemuan yang kedua dengan tajuk tema pembelajaran sepanjang hayat. Dengan tema ini saya sangat setuju dan ini sangat sejalan sekali dengan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada segenap muslimin muslimat, bahwasanya mencari ilmu itu dipardukan atau diharuskan, ditekankan kepada segenap muslimin muslimat mulai seseorang terlahir ke muka bumi sampai beliau meninggalkan bumi ini. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Bahwasanya mencari ilmu itu sangat ditekankan atau sangat diharuskan, difardukan dengan segat mubalaghah, faridatun, sangat dipardukan sekali bagi segenap muslimin muslimat minal mahdi ilal lahdi, mulai dia ada dalam pangkuan ibunya atau semenjak dia kecil ilal lahdi sampai dia meninggal atau sampai meninggalkan dunia ini. Dengan demikian tema ini sangat menarik sekali, yaitu pembelajaran sepanjang hayat, lifelong learning. Maka kita akan bahas tentang kerangka isi dari pembelajaran sepanjang hayat ini. Yang dimana pembelajaran sepanjang hayat ini merupakan sebuah proses belajar yang berkelanjutan dan berlangsung sepanjang hidup. Tidak hanya terbatas pada masa usia sekolah atau pendidikan formal, tapi berlangsung sepanjang kita hidup di muka bumi ini. Yang mana tentu dari kerangka isi ini, yang pertama ada yang namanya konsep pembelajaran sepanjang hayat. Dalam konsep pembelajaran sepanjang hayat ini, tentu istilah lifelong learning ini menekankan tentang pentingnya belajar secara terus-menerus, belajar secara kontinu sepanjang kita hidup, yaitu tidak mengenal batas usia sekolah atau tidak mengenal hanya dengan pendidikan formal. Jadi dengan adanya pembelajaran sepanjang hidup ini, kita bisa melakukan sistem belajar dengan istilah self-direct learning, yaitu belajar secara mandiri. Atau bisa juga kita belajar disesuaikan dengan kebutuhan individu. Karena kebutuhan dalam menghadapi hidup ini tentu memiliki tantangan-tantangan dan memiliki fenomena yang selalu berubah-ubah. Tapi di sisi lain kita harus terus berjalan melakukan sesuatu itu sesuai dengan keilmuannya. Lalu
Apa saja yang menjadi kepentingan belajar sepanjang hayat ini? Tentu pentingnya itu sangat kita rasakan sendiri. Di antaranya bahwa kita menganggap pembelajaran sepanjang hidup ini sangat penting. Karena yang pertama untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita. Selanjutnya kita bisa juga meningkatkan kualitas hidup kita. Bahkan meningkatkan kesadaran diri dan keterampilan. Sehingga kita bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam hidup ini. Sehingga kita bisa meningkatkan berpikir kreatif, berpikir yang kritis dan kreatif. Bahkan dengan tantangan zaman semacam ini, kita harus mengasah kemampuan keterampilan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan zaman seperti ini. Sehingga kita harus bisa meningkatkan keterampilan dengan menggunakan, contohnya menggunakan teknologi yang di masa kita kecil itu memang belum ada dan belum begitu terasa. Nah, lalu dalam kerangka isi ini ada juga bagaimana apa yang dikatakan cara pengamalan pendidikan sepanjang hidup ini. Tentunya cara mengamalkan atau menjalankan, mengupayakan kita agar selalu melakukan pembelajaran sepanjang hidup ini, yaitu saya kira kita bisa mengidentifikasi kebutuhan belajar. Tentunya banyak fenomena yang kita temukan yang baru-baru atau yang belum kita ketahui. Nah, dengan kita semangat pengamalan pembelajaran sepanjang hidup ini, insya Allah kita akan bisa mengidentifikasi kebutuhan belajar, bahkan bisa mengembangkan rencana belajar ke depannya. Dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang beragam, mengembangkan keterampilan belajar mandiri. Juga kita bisa menggunakan teknologi untuk mendukung belajar kita. Sehingga kita bisa membangun sebuah jaringan pembelajaran untuk mengevaluasi dan meningkatkan kemajuan diri kita. Mengintegrasikan belajar dengan kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Ada juga faktor yang mempengaruhi PSH. Mungkin kita bertanya, apa saja sih faktor yang mempengaruhi PSH ini? PSH itu kita pembelajaran sepanjang hidup, biar kita lebih efisien atau lebih cepat kita bicara, kita sebut saja PSH. Yang mulai tentu kalau kita pikir dibolak-balik, ada yang namanya pengaruh untuk PSH ini, yaitu pengaruh internal. Yang pertama, pengaruh di dalam diri kita. Ada motivasi dari diri kita untuk belajar meningkatkan kemampuan. Lalu dari situ akan lahir sebuah minat. Minat terhadap topik atau bidang yang ingin kita pelajari apa. Dan yang ketiga tentu kita untuk memiliki kemampuan dan pengamalan. Memiliki kemampuan dan pengalaman di dalam bidang yang akan kita pelajari. Itu mungkin faktor secara internal. Ada juga faktor eksternal. Yang pertama mungkin kita bisa melihat dari faktor lingkungan kita. Yang kedua faktor teknologi, faktor sumber daya, lalu faktor yang mungkin itu menjadi catatan penting bagi kita. Ditambah lagi dengan faktor fisiologi kita.
Karena menghadapi tuntutan zaman yang semakin canggih seperti ini, tentu kalau kita tidak melakukan pembelajaran sepanjang hayat, akan terjadi faktor kecemasan. Dalam fisiologi kita, mungkin kita mampukah beradaptasi dengan hidup di zaman ini, dengan tantangan yang sangat besar ini. Apabila kita bisa melewati pembelajaran seperti ini dan memastikan diri dengan kepercayaan diri, insya Allah kita akan memiliki kepuasan dan kita akan memiliki kontrol yang baik. Ada juga yang mendukung terhadap kita itu faktor sosial, dukungan sosial yang mempengaruhi terhadap PSH ini, dan ada juga untuk faktor ekonomi. Dari faktor yang mempengaruhi PSA ini, tentu ada implikasi pengaruhnya. Implikasi pengaruhnya ini yaitu untuk minimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sehingga yang dikatakan plan budaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan menggabungkan perencanaan sistematis dan budaya yang ada. Nah ini, maka lahirlah kepentingan pembelajaran sepanjang hayat. Di sini dikatakan, dalam belajar sepanjang hayat ini membolehkan semua orang atau semua pihak untuk mendapatkan pengetahuan yang sepatutnya, untuk membolehkan mereka mengambil bagian secara cerdas untuk memperolehi ilmu yang baru, yaitu untuk penyesuaian, adaptasi, dan untuk mengimbangi kehidupan di zaman yang terus maju ini. Di sini dikatakan, pendapat Paul Lerger, pegawai pertubuhan pendidikan UNESCO, di dalam laporannya beliau menyatakan bahwa pendidikan tidak sepatutnya terhenti pada usia kanak-kanak atau remaja. Ia perlu mengiringi seorang itu di sepanjang hayatnya. Pendapat Paul Lerger ini saya sangat setuju. Namun kalau kita kembali kepada hadis yang awal tadi, bahwa yang namanya mencari ilmu itu ditekankan atau diharuskan mulai dari usia kelahiran, mulai dari balita sampai akhir hayat. Baginda Rasulullah SAW telah memerintahkannya. Maka saya rasa pendapat ini adalah merupakan sebuah, bisa dikatakan hanyalah sebuah pengembangan atau mungkin bisa dikatakan secara kerennya plagiasi dari hadisnya Rasulullah SAW. Karena pendapat ini lebih mudah dibanding dengan umur usianya hadis baginda Rasulullah SAW. Nah ini gunanya PSH ini untuk memastikan kemampuan yang ada dalam modal insan digilap agar dapat menghasilkan satu tahap kecemerlangan yang diinginkan oleh seorang individu, masyarakat, dan juga negara. Jelas sekali tentang pengembangan ilmu atau tentang kedudukan ilmu, derajatnya tinggi, dan itu telah disaksikan di dalam Al-Quran dengan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang telah menjelaskan tentang kedudukan seseorang yang berilmu. Jelas akan memiliki kecemerlangan yang sangat tinggi, mendidik peringkat atau derajat yang tinggi di hadapan Sang Maha Pencipta ataupun di hadapan masyarakat. Bahkan Al-Imam Ghazali di dalam sebuah kitabnya, dalam Minhajul Abidin,
Beliau mengatakan dengan bahasa yang sangat indah sekali. Beliau mengatakan wafaqakallahu bil ilmi fa innahu al-qatbu wa alaihi al-madar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian taufik ilmu, memiliki ilmu, kemampuan, pengetahuan yang sangat luas. Kenapa? Karena ilmu merupakan al-qatbu wa alaihi al-madar. Ilmu itu adalah merupakan sebuah benteng. Sehingga dengan benteng tersebut akan menjadi sebuah tolak ukur atas kehidupan kalian atau tolak ukur kecemerlangan dalam hidup kalian. Nah, konsep pembelajaran sepanjang hayat ini dengan ajaran agama Islam, wahyu pertama yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Alaq adalah berupa satu suruhan supaya baginda membaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra." Bacalah wahai Muhammad. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, menyuruh membaca, membudayakan literasi membaca, tapi dengan catatan bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi ketika kita mengambil sebuah pembelajaran ilmu, terutama dengan membaca, jangan lupa dituntut kita akan kesadaran kita, keikhlasan kita, bahwa pengambilan ilmu, pembelajaran ini dengan melalui membaca itu adalah merupakan sebuah wujud nyata ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasa dan tahu bahwa kita itu hanyalah diperintahkan. Dan manfaatnya tentu bagi kita semua. Khalaqal insana min 'alaq. Yaitu Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi ini ketika Rasulullah, khususnya umumnya kita sebagai umat muslim, pada umumnya bagi seluruh manusia, untuk menambah pengetahuan dengan secara kontinu, tapi dengan kesadaran diri bahwa kita itu hanyalah sebagai hamba atau sebagai sesuatu yang diciptakan, yang mana di dalamnya itu ada sang pencipta. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yaitu Tuhan yang telah mengajarkan dengan kalam. Para mufasir mengatakan kalam di sini itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberi ilmu, mengajarkan kepada manusia agar membiasakan dengan baca tulis. Kalau sudah membaca, lalu kita mencatat apa yang penting menurut kita, maka di situ ayat yang kelima, allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan atau memberi pengetahuan kepada manusia terhadap segala sesuatu yang belum kita ketahui. Nah, mungkin ini yang menjadi acuan atau menjadi referensi, yang menjadi tolak ukur setiap dosen kalau saya perhatikan dari semester 1 sampai semester 6 ini. Dengan tugas-tugas yang sangat jelas sekali dan hampir seluruh MK melakukannya. Setiap dosen memberikan sebuah materi, yaitu dengan bacalah buku ini, bacalah jurnal ini. Lalu setelah dibaca, silahkan diresum. Nah, mungkin
kita sebagai jurusan kita itu adalah PAI, maka seyogyanya mungkin dari perintah tersebut itu mengamalkan atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Alaq ini. Maka setiap perintah para bapak, ibu dosen yang saya hormati dan saya muliakan, semoga ini menjadi sebuah ladang ibadah terhadap kita dengan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sehingga kami diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Walaupun di sini dikatakan seorang baginda Nabi Muhammad SAW seorang yang buta huruf. Namun di sini dalam mengatakan buta huruf ini, saya tidak memahami beliau Rasul itu tidak bisa membaca atau menulis. Kenapa? Yang dipahami oleh saya, karena kalau seseorang dikatakan tidak bisa membaca atau tidak bisa menulis, itu sama artinya mengatakan bahwa Rasul itu bodoh. Sementara yang kami pahami dari guru-guru kami, penjelasan di sini ditafsirkan Nabiyil Ummi itu bukan berarti baginda Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis, melainkan beliau baginda Rasulullah SAW tidak pernah membaca dan tidak pernah menulis. Beda artinya, tidak bisa dan tidak pernah. Kenapa? Karena Rasul itu sangat baik sekali, sangat piawai sekali dalam membaca. Sebuah bukti yang otentik ketika Rasulullah SAW mengajarkan melafalkan bod, sehingga beliau dawuh anna absahu bidhod, saya yang paling fasehat atau yang paling baik, yang paling jelas untuk mengatakan dhod, dan itu tidak mungkin seandainya baginda Rasul tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Adapun kenapa baginda Rasulullah SAW tidak melakukan, tidak membaca dan tidak menulis? Ini adalah merupakan sebuah bukti nyata bahwa Al-Quran itu bukan dari produksi rekayasa baginda Rasulullah SAW, tapi Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak terjadi plagiarisme. Jadi tidak ada plagiarisme di dalam Al-Quran. Nah, itu yang dijaga. Karena wama yuntiku illa huwa wahyu yuha. Tidaklah apa yang dikatakan baginda Rasulullah SAW itu melainkan hanya apa-apa saja yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena risik sekali Allah Subhanahu wa taala menegur kepada ahli Mekah dalam penyebutan kepada baginda Rasulullah SAW, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan kepada baginda Rasul itu ra'ina. Ra'ina itu kalau ditranslate itu seorang pengembala. Dan para mufasir mengatakan artinya ra'in itu pengembala, artinya orang-orang bodoh. Dan itu jangan sekali dilakukan atau diucapkan atau ditujukan kepada baginda Rasul. Nah, untuk meluruskan bahwa baginda Rasul itu seseorang bukan yang tidak bisa baca dan nulis, tapi lebih cenderung kepada tidak pernah membaca dan tidak pernah menulis, yang dimana memiliki pemahaman bahwa Al-Quran itu tidak ada plagiarismenya. Karena kalau plagiat, jangankan Al-Quran, kita mengerjakan tugas dari dosen aja, kalau teridentifikasi kita ada plagiat, nanti nilainya itu tidak ada. Nah, itu di situ. Mungkin lalu di sini
Apa yang menjadi pokok-pokoknya uh, pembelajaran sepanjang hayat ini untuk memastikan perkembangan dan peningkatan profesionalisme guru yang sejajar dengan perubahan dan cabaran yang dihadapi dari satu masa ke masa. Yang mungkin yang dimaksud dengan cabaran yang dihadapi dari satu masa ke satu masa itu yaitu agar sanggup menjawab atau melewati tantangan-tantangan zaman yang semakin ke depan semakin kompleks dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Selanjutnya, cara pembelajaran sepanjang hayat. Tentu di sini untuk melakukan cara pembelajaran sepanjang hayat dibutuhkan di sini ada dua sisi, plan pembelajaran pribadi dan juga budaya menyelidik. Untuk plan pembelajaran pribadi, dari arti katanya saja ini merujuk kepada suatu rencana yang sistematis, planning gitu kan ya. Suatu rencana rencana yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan pembelajaran yang spesifik dan personal, yaitu untuk meningkatkan kemampuan, mencapai tujuan, meningkatkan motivasi. Namun di situ memerlukan komponen-komponen dalam plan pembelajaran sepanjang hayat ini, yaitu ada tujuan pembelajaran, kita ingin mengetahui tentang apa, ada analisis kebutuhan, kita analisa kebutuhan individu atau pribadi kita itu seperti apa, atau memiliki tujuannya apa, lalu ada rencananya, lalu kita agar bisa mengevaluasi apa yang telah kita pelajari, sehingga memiliki manfaat yang sangat efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran kita. Dapat meningkatkan pula efektivitas dalam mencapai tujuan dan meningkatkan motivasi individu kita. Contoh kita membuat sebuah plan rencana pembelajaran bahasa. Dengan rencana pembelajaran bahasa yang sistematis dan terstruktur untuk meningkatkan kemampuan kita berbahasa. Atau kita membuat sebuah rancangan pembelajaran matematika. Jadi untuk mengasah kemampuan matematika yang secara sistematis, terstruktur untuk meningkatkan pengetahuan kita di bidang aritmatik ini. Lalu bisa kita juga contoh seperti kita belajar tentang pembelajaran keterampilan kita. Lalu ada budaya menyelidiki. Budaya menyelidiki ini adalah suatu budaya yang mendukung dan mendorong seseorang untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dalam berbagai bidang. Plan pembangunan pribadi. Di sini ada pendidikan dewasa, ada homeschooling, ada pendidikan lanjutan,
pembelajaran maya, dan seterusnya. Yang pertama, dalam planning ini adalah pendidikan dewasa. Pendidikan dewasa ini didukung oleh beberapa teori. Ya, saya pernah baca dalam teorinya siapa? Teori andragogi. Malcolm Knowles. Apa bacanya? Malcolm Knowles. Dia mengungkapkan atau mengemukakan tentang teori andragogi yang menyatakan bahwa orang dewasa memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Ini jelas dapat kita rasakan. Berbeda dengan siapa? Ya berbeda dengan anak-anak. Maka di sini orang dewasa itu tentu harus mengambil keputusan sendiri tentang apa yang akan dipelajarinya. Kedua, bisa menggunakan pengalamannya dan pengetahuan yang sudah dimiliki. Biar sinkron belajarnya. Lalu belajar dengan lingkungan yang mendukung dan fleksibel. Itu mungkin pembelajaran lalu yang kedua ada pembelajaran homeschooling. Pembelajaran homeschooling ini adalah merupakan sebuah proses belajar yang dilakukan di rumah, di mana orang tua atau kalau udah dewasa ya kita sendiri, atau untuk anak-anak sebagai orang tua bertindak sebagai gurunya. Kalau kita sebagai orang dewasa kita bisa belajar sendiri dengan memanfaatkan yang seperti tadi, membaca, kalau istilah di pesantren itu mutola'ah. Lalu kita bisa bertafakur. Nah, dan belajar homeschooling ini sepertinya dilakukan secara ya jelas tidak formal, di mana tidak ada struktur atau kurikulum yang jelas. Yang dijalankan di rumah itu mungkin udah menjadi kebiasaan. Tapi sekalipun homeschooling ini, saya rasa memiliki beberapa prinsip seperti fleksibilitas atau kemandirian, bahkan keterlibatan orang sekitar, dan kita bisa menggunakan sumber daya yang ada. Lalu ada yang dikatakan di sini pendidikan lanjutan. Ya, pendidikan lanjutan ini berkonsepkan formal dan dijalankan di institusi pengajian tinggi. Nah, mungkin yang dimaksud dengan pendidikan lanjutan adalah proses pendidikan yang dilakukan setelah menyelesaikan pendidikan menengah dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam bidang pendidikan tertentu. Seperti kita dalam jurusan PAI ini. Jadi kita ingin meningkatkan kemampuan kita dalam
pengetahuan dan bidang PAI. Dan ini bisa pendidikan lanjutan yang berkonsepkan formal, yang dijalankan seperti di universitas atau perguruan tinggi, yang tentunya akan melahirkan istilahnya ada teori-teori yang mendukung. Seperti yang teori Malcolm Knowles. Teorinya menyatakan bahwa orang dewasa memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda seperti tadi. Berbeda dengan anak-anak. Nah, di sini berarti orang dewasa itu harus mengambil keputusan sendiri. Kita mengambil jurusan sendiri. Tentang apa yang ingin kita pelajari. Karena kalau kita tidak mengambil jurusan yang kita senangi, yang tidak menjadi target tujuan hidup kita, maka belajar kita itu akan terasa berat dan akan terasa sia-sia. Lalu lanjut di sini ada pembelajaran atau pembelajaran maya. Ya, kita bisa belajar dengan PJJ ini, jelas kita pembelajaran maya. Lalu ada latihan dalam perkhidmatan, kita dididik untuk pembelajaran bagaimana cara kita mengembangkan atau mengamalkan pengetahuan kita yang telah kita miliki, sehingga kita bisa melakukan sebuah pengabdian terhadap masyarakat, pengabdian terhadap sebuah lembaga, pengabdian terhadap negeri, dan pengabdian terhadap umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita meningkat ke sahut sabaran semasa. Nah, ini adalah merupakan suatu jenjang pendidikan yang dimana kita harus mampu menjawab atau kita harus bisa mengcover perubahan-perubahan, tantangan-tantangan zaman yang kita hadapi. Nah, ini maka disimpulkan menjadi pendidikan dewasa. Di sini ada yang namanya pendidikan dewasa. Anak nih yang jadi judulnya. Maaf sebentar. Pendidikan dewasa tentu tadi sudah kita singgung, di mana pendidikan dewasa yang berkonsep formal untuk mendapatkan kemahiran sijil yang diperlukan untuk memulakan kerjaya. Ini adalah merupakan sebuah pendidikan dewasa yang berkonsep formal, yaitu program pendidikan yang dirancang khusus untuk orang-orang dewasa yang ingin memperoleh kemahiran, keterampilan dalam satu bidang tertentu, yaitu untuk memulakan atau memulai, mengawali atau meningkatkan karir yang telah mereka bangun dari sebelumnya. Ini memiliki ciri dan sifat seperti pendidikan ini adalah berstruktur, berfokus pada kemahiran, dan menggunakan metode-metode
pembelajaran orang-orang dewasa. Dan biasanya pembelajaran seperti ini diberikan oleh seorang instruktur atau monitoring yang berpengalaman. Lalu yang kedua, homeschooling yang berkonsep tidak formal dan dijalankan di rumah. Nah, ini memiliki fleksibel fleksibilitas, yaitu dengan homeschooling ini memungkinkan kita itu untuk belajar dalam lingkungan kita sendiri. Saya selalu ingat apa yang dikatakan guru saya ketika saya mondok dan sekitaran saya udah usia waktu itu agak dewasa juga. Ketika saya minta izin kepada guru saya di pesantren bahwa saya ingin belajar bahasa Inggris, yang kebetulan kita mondok di gunung, dan di waktu itu apabila kita ingin belajar semacam bahasa Inggris itu kita tentu harus ke kota. Dan itu jarak tempuhnya itu sangat jauh sekali, sekitar 80 kilometeran dari pesantren. Karena teman-teman menganggap bahwa guru di pesantren itu tidak akan memberi izin kalau kita untuk belajar tentang ilmu semacam itu. Maka ketika saya sowan menghadap kepada beliau almarhum al-maghfurah, guru saya mengatakan, silahkan, jangankan kau sengaja belajar ke tempatnya untuk mencari ilmu, untuk mencari pengetahuan yang lebih dari yang telah kamu pelajari. Kamu berjalan ke sawah, berjalan di atas pematang sawah aja, harus diniatkan kamu belajar. Nah, itulah fleksibelnya mungkin belajar. Karena iya, ternyata ketika kita berjalan ke pasar, kita berjalan ke sawah, berjalan ke gunung, apabila kita niatkan untuk belajar, tentu di situ ada hal-hal yang dapat kita pelajari dan kita ambil hikmahnya. Contoh, kita lagi berjalan di pematang sawah, kita lihat padi mulai tumbuh berdiri tegak sampai ketika padinya itu masih kosong, itu berdiri tegak lurus. Tapi ketika padinya udah berbuah dan ada isinya dan isinya bagus, itu semakin merunduk ke bawah. Nah, mungkin itu adalah sebuah pembelajaran yang sangat fleksibel dan dapat kita ambil manfaatnya dan bisa kita amalkan atau jalani apa yang terlihat. Lalu selanjutnya di sini ada setelah homeschooling ini, pendidikan lanjutan yang berkonsep formal. Tadi sudah saya kupas juga bahwa pendidikan lanjutan ini adalah suatu proses pendidikan yang dilakukan setelah menyelesaikan pendidikan menengah dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam bidang tertentu. Ini sama saja dalam pendidikan formal atau non formal, ada sistem seperti ini. Jadi ada pendidikan lanjutan yang berkonsepkan yang setelah kita belajar di
menengah. Untuk meningkatkan kemampuan maka kita belajar ke jenjang pembelajaran yang lebih tinggi lagi. Lalu kelima ada pembelajaran maya yang berkonsep formal dan tidak formal. Berasaskan pembelajaran kendiri menggunakan alat multimedia dan sumber dalam talian. Nah, ini adalah merupakan suatu pembelajaran bisa dikatakan masuk ke dalam pembelajaran sepanjang hayat. Dengan adanya pembelajaran di dunia maya, kita bisa belajar melalui online. Contohnya seperti yang kita rasakan. Udah bertahun-tahun kita belajar dengan sistem pembelajaran yang berkonsep formal, yaitu dengan mengikuti PJJ PAI di UINSIS Cyber Senurjati Cirebon ini. Alhamdulillah kita bisa melangsungkan pembelajaran dengan terus-menerus. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi berkah dan bermanfaat. Yaitu keenam untuk sahut cabaran semasa. Jelas nampak di depan mata kita bahwa fenomena perubahan alam terus-terusan berubah. Tantangan zaman semakin banyak. Apabila kita tidak mempelajari dan tidak menguasai ilmunya, maka kita akan ambles dan anjlok dengan zaman ini. Nah, di sini lanjutannya ada budaya menyelidiki. Budaya menyelidiki ini mungkin kalau di dalam bahasa agama ini ada istilahnya budaya musahabah. Menyelidiki suatu kejadian atau suatu ilmu itu sangat diperlukan sekali, karena dari situ kita akan tahu akan keberhasilan atau tidaknya melalui kita berpikir, tafakur, merancang, karena seyogianya ilmu seperti itu. Kita pikirkan sesuatu apa yang terjadi atau sesuatu yang akan terjadi. Lalu kita harus membuat sebuah planning, sebuah perencanaan yang terstruktur. Agar melakukan di situ ditinjau, melakukan tinjauan dengan membaca pelbagai bahasa, terutama hasil kajian. Karena dalam sistematis ini, tentu dalam pembelajaran ini kita harus selalu dituntut untuk sistematis dan terstruktur, terukur. Dengan demikian kita harus berpikir dengan baik, berpikir dengan keras, agar kita mendapatkan pembelajaran yang kita inginkan. Dengan penyelidikan adalah salah satu aktivitas yang sangat berkesan dalam proses pembelajaran sepanjang hayat, yaitu melalui penyelidikan kita agar dapat mengembangkan kemampuan berpikir, merancang, dan melakukan tinjauan untuk mencapai tujuan pembelajarannya.
Kita bisa mengidentifikasi masalahnya atau merancang penyelidikannya, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menginterpretasikan hasil ya, dalam penyelidikan kita, sehingga kita membuat sebuah kesimpulan dalam hal tersebut. Menurut siapa ini, Haris Sofwan bin Yakob, seorang ahli ilmiah atau seorang ahli teori. Di sini ada faktor mempengaruhi amalan penyelidikan. Biasanya faktor yang mempengaruhi dalam amalan penyelidikan itu yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini bisa terlahir dari minat dan motivasi seseorang untuk melakukan, dan hasilnya akan mempengaruhi kualitas hasil penyelidikan tersebut dari minat dan motivasi. Lalu ada kemampuan dan keterampilan. Apakah memiliki kemampuan yang kompeten, memiliki keterampilan yang mumpuni untuk mendapatkan suatu pengetahuan, untuk mendapatkan sebuah hasil dari penyelidikan tersebut. Dan di sini tentu pengalaman dan pengetahuan juga sangat mendukung. Lalu ada faktor dari eksternalnya seperti sumber daya, lingkungan, teknologi, kebijakan, dan peraturan. Ini sangat mempengaruhi sekali terhadap faktor-faktor penyelidikan ini. Dan saya rasa faktor sosial juga sangat mempengaruhi, seperti kultur dan nilai maksudnya kultur dan nilai yang berlaku dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi sekali. Ada komunikasi, baiknya komunikasi maka mempengaruhi terhadap baiknya penyelidikan kita. Apabila miskomunikasi, maka itu akan mempengaruhi kurang baiknya penyelidikan kita. Lalu di situ ada kerjasama juga. Kerjasama tentu dalam penyelidikan ini sangat berpengaruh. Di sisi lain fisiologis juga sangat mempengaruhi. Motivasi kita, kemampuan menghadapi tekanan, kemampuan menghadapi kegagalan. Jangan sampai kita dibuatnya stres dengan penyelidikan. Itu akan mempengaruhi hasil penyelidikan kita. Lalu ada yang dikatakan menurut Haris bin Yakob ini tentang implikasi amalan penyelidikan. Nah, di sini akan melahirkan sebuah implikasi, bisa dilihat dari implikasi yang baik atau implikasi positif seperti pengembangan pengetahuan implikasinya, atau peningkatan kualitas hidup. Ini bisa terjadi, atau pengembangan teknologi atau pengembangan kesadaran kita. Namun di sisi lain implikasi ini akan melahirkan ada juga implikasi negatifnya. Yang menjadi implikasi negatif itu dalam kasus ini seperti ketergantungan pada dana atau modal, atau keterbatasan waktu, atau ketergantungan pada teknologi. Ini sangat mempengaruhi sekali. Bahkan keterbatasan akses itu sangat mempengaruhi. Selanjutnya ada faktor-faktor mempengaruhi amalan penyelidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi amalan penyelidikan ini bisa didukung dari faktor dalam diri kita sendiri, ya, seperti minat dan motivasi, kemampuan dan keterampilan. Ini sangat mempengaruhi sekali. Atau dari faktor yang datangnya dari luar seperti
sumber daya itu sangat mempengaruhi, atau lingkungan kita sangat mempengaruhi sekali. Bahkan teknologi juga sangat mempengaruhi. Di luar sana juga ada faktor sosial, itu sangat mempengaruhi terhadap kinerja amalan penelitian kita. Lalu persepsi guru terhadap kepentingan penyelidikan. Ini persepsi guru terhadap kepentingan penyelidikan dapat dibagi menjadi beberapa aspek. Jelas ada aspek yang positifnya, yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, atau untuk meningkatkan kemampuan seorang guru, meningkatkan motivasi siswa, bisa juga di situ, atau meningkatkan kualitas sekolah. Namun di sisi lain ada aspek yang negatif juga, seperti mana keterbatasan waktu, keterbatasan sumber dana, bahkan keterbatasan kemampuan seseorang. Ada juga kemampuannya baik, tapi keterbatasan dukungan. Ini sangat mempengaruhi. Yang mempengaruhi faktor-faktor atau untuk persepsi guru sendiri. Bisa jadi ya terpengaruhi oleh pengalaman dia, atau pelatihan, atau dukungan, atau kebijakan sekolah. Ini sangat mempengaruhi sekali. Lalu di sini ada kemahiran melaksanakan penyelidikan. Dalam hal ini adalah kemampuan untuk merancang, melaksanakan, dan menganalisis dari hasil penyelidikan. Seperti kemahiran mengidentifikasi masalah, atau merumuskan tujuan, atau mengembangkan hipotesis, dan mengidentifikasi metode. Nah, di sini ada cabaran melaksanakannya. Cabaran melaksanakan penyelidikan di sekolah atau di lembaga ini terbagi ke dalam beberapa bagian. Ada merupakan cabaran fisik. Cabaran fisik itu seperti keterbatasan fasilitas, keterbatasan sumber daya, keterbatasan akses. Nah, ini sangat mempengaruhi sekali. Atau ada juga cabaran sosialnya, seperti keterbatasan kerjasama, keterbatasan komunikasi, atau keterbatasan motivasi juga. Faktor masa menjalankan penyelidikan. Sini faktor ini adalah salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan penyelidikan, seperti waktu penyelidikan, atau jadwal penyelidikan, atau lamanya penyelidikan, atau durasi penyelidikan, atau lalu ada untuk faktor masa pengumpulan data, jadwal pengumpulan data, durasi pengumpulan data, bahkan ada faktor masa analisis data, dan faktor penulisan laporan. Lalu di sini ada keterbukaan dalam mengakui kelemahan. Keterbukaan dalam mengakui kelemahan ini adalah salah satu aspek yang penting dalam melaksanakan penyelidikan. Karena kalau kita belajar dari dunia pendidikan Islam atau belajar agama, jelas ini adalah sebuah faktor yang sangat dibutuhkan. Karena untuk menyadarkan diri kita itu tidak sombong, bahwasanya kita itu hanya diciptakan dari segumpal darah, kalau dari ayat yang tadi dalam surat Al-Alaq. Jadi ada kesadaran di situ, sehingga manusia itu adalah ma'lul khata wa nisyan. Dalam sebuah ilmu
eh, filosofi mantek itu dikatakan eh, al-udru hakun wajibun lil mubtadi. Bahwa kesalahan itu adalah merupakan sebuah hal yang menjadi hak. Artinya apa? Jadi salah dalam sebuah penelitian, dalam sebuah kajian, itu tidak masalah dengan kesalahan itu. Karena salah sendiri, salah dalam melakukan sebuah tinjauan itu adalah merupakan sebagai bagian yang seharusnya memang itu yang biasa terjadi. Jadi jangan kecil hati dari situ, maka kita tidak usah ragu untuk mengakui sebuah kesalahan atau mengakui sebuah kekurang mampuan kita. Namun di sisi lain kita tetap harus semangat dan percaya diri agar kita bisa keluar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Karena manusia itu diciptakan mahalul khata wa nisyan. Dan sebaik-baiknya orang itu tentu orang yang bisa beradaptasi dan bisa merubah dari kesalahan menjadi sebuah kebaikan. Nah, dan itu terjadi apabila kita mampu mengakui kelemahan dan kesalahan kita. Lalu ada implikasi amalan penyelidikan. Nah, di sini untuk implikasi amalan penyelidikan dapat kita kategorikan beberapa kategori. Implikasi seperti satu, ada implikasi positifnya, yaitu seperti peningkatan pengetahuan, itu jelas, peningkatan kualitas hidup, peningkatan produktivitas, bahkan peningkatan inovasi. Lalu di sisi lain ada implikasi yang memang notabene negatif, seperti tadi keterbatasan dana, ini sangat negatif sekali implikasi. Keterbatasan waktu atau ketergantungan pada teknologi, seperti kita selalu menggunakan apa-apa kita menggunakan AI, itu yang mungkin menjadi sebuah implikasi yang sangat negatif. Bahkan keterbatasan akses ini sangat mempengaruhi sekali, karena dengan keterbatasan akses itu dapat menjadikan sebuah kerugian. Contoh, kita sebagai mahasiswa PJJ ini, apabila akses kita, jaringan kita lagi jelek, ketika kita disuruh absen saja kita tidak bisa absen. Kenapa? Karena akses jaringan kita sangat terbatas atau jelek. Nah, di situ akan menimbulkan sebuah implikasi yang negatif. Lalu di sini memperbaiki amalan proses pengajaran dan pembelajaran, membantu memperbaiki amalan proses pengajaran dan pembelajaran, yaitu ini adalah merupakan salah satu tujuan utama dari sebuah penyelidikan pendidikan. Lanjut, kita meningkatkan pemahaman dan ilmu pengetahuan tentang amalan bilik darjah. Ini adalah salah satu tujuan utama juga dari pendidikan, yaitu untuk meningkatkan pemahaman tentang proses pembelajaran, agar kita bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran, agar kita bisa mengembangkan teori tentang bagaimana proses pembelajaran, dan juga meningkatkan pemahaman tentang peran guru dalam proses pembelajarannya. Memberikan tumpuan pada isu atau masalah semasa. Ini mungkin maksudnya
memberi tumpuan kepada isu atau masalah semasa, yaitu menjadikan sebuah alasan untuk meningkatkan relevansi penyelidikan dan untuk meningkatkan sebuah kualitas lembaga atau pendidikan. Bahkan bisa meningkatkan dampak dari hasil penyelidikan sebuah kajian yang kita sedang selidiki. Bahkan di sini akan melahirkan sebuah peningkatan keterlibatan masyarakat. Contoh seperti yang dijadikan isu penyelidikan seperti isu atau masalah semasa dalam pendidikan seperti kesulitan belajar, motivasi belajar, dan kualitas pendidikan. Membantu guru lain menyelesaikan masalah. Nah, ini dalam hal saling membantu ini merupakan sebuah pekerjaan yang memiliki poin plus yang sangat baik sekali, karena di dalam agama diajarkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita harus saling tolong-menolong dalam sebuah kebaikan dan ketakwaan. Nah, ini adalah merupakan sebuah membantu guru lain menyelesaikan masalah. Ini adalah sebuah salah satu sarana pembelajaran kita juga, bahkan sebuah sarana peningkatan amal kita dalam mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat ini, agar kita bisa mengidentifikasi masalah yang sama atau menganalisis penyebab masalah atau mengembangkan solusi yang lebih efektif. Dan juga kita akan meningkatkan kerjasama kolaborasi dari berbagai pengetahuan. Merancang huraian mata pelajaran dengan lebih baik. Ini maksudnya maksudnya adalah salah satu aspek yang penting juga dalam pengajaran pembelajaran, yaitu untuk tujuan mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang jelas, memiliki target yang jelas, dan mengidentifikasi keterampilan yang kita perlukan. Lalu memperbagikan kaedah pengajaran dan pembelajaran serta memudahkan pencapaian objektif pembelajaran. Ini adalah merupakan sebuah sistem atau strategi yang efektif dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran, yaitu dengan menggunakan metode pengajaran yang beragam atau menggunakan teknologi dalam dalam pengajaran, atau bisa kita menggunakan bahan ajar yang beragam. Memperbagikan kaidah-kaidah pembelajaran seperti kita menggunakan sistem atau strategi pembelajaran yang beragam, seperti belajar berbasis masalah, belajar berbasis proyek, atau belajar berbasis inquiry.
Nah, mungkin sekian pembahasan pembelajaran sepanjang hayat. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.